Halo, selamat siang pemirsa Dai TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, apabila kita memiliki buah hati yang lincah dan juga aktif, tentunya itu merupakan sesuatu hal yang menggembirakan bagi kita ya. Namun terkadang jika ada keringat yang keluar berlebih, ini bisa membuat permasalahan yang namanya biang keringat pada anak. Nah, pada beberapa kasus biang keringat yang dialami ini bisa membuat anak tidak nyaman dan akhirnya nanti bisa jadi rewel daripada biasanya. Nah, biang keringat ini biasanya banyak terjadi di daerah panas dengan kelembapan yang tinggi seperti di negara kita ya, di Indonesia ya. Berdasarkan penelitian dari WHO, terdapat 80% penduduk dunia yang terkena biang keringat atau miliaria. Nah, sebanyak 49,6% penduduk Indonesia ini berisiko terkena miliaria ini atau biang keringat. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita bahas ya mengenai biang keringat pada anak. Apa sih penyebabnya? Lalu kalau memang sudah kena, bagaimana nanti cara pengobatannya? Lalu bisa dicegah nggak ya? Nanti bagi Anda yang ingin tanya langsung seputar topik hari ini, bisa menghubungi kami di 0212903264 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, lalu sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita ngobrol dengan dokter ya. Tapi sebelumnya ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, biang keringat atau dalam bahasa medis disebut miliaria merupakan ruam kecil berwarna merah dan menonjol serta terasa gatal dan perih pada bagian kulit. Biang keringat ini terjadi pada kulit akibat keringat yang berlebihan dan adanya sumbatan pada saluran kelenjar keringat. Pada umumnya, biang keringat akan lebih banyak terjadi pada bayi dan anak-anak. Namun meski begitu, biang keringat juga bisa menyerang orang dewasa. Biang keringat sendiri biasa akan muncul setelah beberapa hari Anda terkena suhu yang panas. Kondisi ini dapat muncul di seluruh bagian tubuh, namun akan lebih sering tumbuh pada bagian wajah, leher, punggung, dada, dan bagian paha. Biang keringat sendiri tidak membutuhkan penanganan khusus, namun jika dibiarkan, tentunya akan memberikan rasa tidak nyaman, terutama pada bayi dan anak-anak. Tak hanya itu, jika hal ini terus dibiarkan, tentunya akan menimbulkan infeksi pada kelenjar keringat. Iya, pemirsa tadi sudah lihat sekilas sedikit ya informasinya. Hari ini Dunia Sehat mau membahas mengenai biang keringat pada anak. Apabila Anda para orang tua yang sedang punya anak-anak kecil di rumah atau mungkin lagi hamil nanti mau punya anak ya, bisa nonton dulu nih episode hari ini karena bisa memberitahukan informasi pada Anda bagaimana nanti menangani biang keringat ya, supaya nanti kalau sudah lahir anaknya nggak panik, nggak bingung begitu ya. Bagi Anda nanti yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, bisa menghubungi kami di 0212903264 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita langsung sapa dokter hari ini ya. Sudah hadir bersama dengan kita di studio Dr. Mulyani Enggal Harjo SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Eka Hospital BSD. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir kembali ya di Dunia Sehat ya. Sudah berapa kali datang nih dokter, kita bicara mengenai biang keringat. Ini sering ya di anak-anak ya. Sering ya. Sebelum bicara biang keringatnya, bicara keringatnya dulu ya dok ya. Boleh. Keringat ini apa sih dokter? Ada fungsinya nggak untuk tubuh kita? Keringat sendiri mempunyai fungsi untuk menstabilkan temperatur kita. Kalau temperaturnya agak sudah tinggi, kita turunkan dengan mengeluarkan keringat. Gitu. Dengan mengeluarkan cairan dan elektrolit ke dalam keluar tubuh kita. Gitu, jadi ya. keringat ini memang mempunyai ada fungsi fungsinya ya, untuk menstabilkan temperatur ya. Dia itu keluarnya dari bagian mana tubuh kita nih dokter? Dari pori-pori tubuh kita sih, dengan keluar dari setiap pori-porinya itu, dia akan berusaha untuk mengurangi suhu tubuh. Dengan mengeluarkan cairan, itu akan membawa panas dalam tubuh kita. Sehingga setelah keringatan kita kerasa haus. Perlulah kita minum air minum yang mengandung elektrolit untuk mengganti cairan yang sudah terbuang dari keringat tersebut gitu. Jadi memang cairan tubuh kita nih memang harus dibuang, diganti gitu, atau seperti apa sih dokter? Ya lebih baik seperti itu supaya jadi dengan kita mengeluarkan keringat kita membuang racun dalam tubuh kita sehingga kita pun lebih terasa haus dan kita menggantikan cairan dari luar itu lebih bagus sehingga ada sirkulasinya tubuh juga terjadi sirkulasi lebih meningkat gitu. Kenapa sih racunnya bisa ikutan keluar lewat keringat tuh dok? Ya kan setiap kali kita berkeringat kan pasti mengeluarkan bahan kotor lah, kasarannya kan kotor ya, ada keringatnya, ada garam, pasti kan rasanya sedikit agak
keasamannya meningkat dari garam dan urea. Itu sebenarnya racun tuh ya? Racun dalam tubuh kita. Ya. Memang kita memang memerlukan, makanya kita juga keringat kan bisa keluar lewat pada waktu olahraga, pada waktu kita kepanasan gitu. Kayak kalau bayi suka dijemur, kadang itu biar keringetan itu berkeringat. juga. Itu supaya buang racun juga ternyata. Iya, buang racun. Ya. Salah satunya selain dari kencing Urin, ya. dan berak. Oke, gitu. baik dokter. Kalau kita bisa tadi meningkat suhu tubuhnya, kenapa sih sebenarnya? Kalau suhu tubuh meningkat, kita jadi terlalu panas dan itu bisa merusak otak. Makanya untuk kelenjar yang ada di tubuh kita ini, kelenjar terutama kelenjar keringat, diatur oleh otak kita. Kan kalau kita suhu di otak kita terlalu tinggi juga berbahaya lah pasti. Sama ya, merusak kayak organ lain ya. Kalau terlalu mesin, betul. panas gitu kan rusak ya. Badan kita sama nih, kalau kepanasan dia bisa ngeheng gitu ya. Iya betul, bisa ngadat. Bisa berhenti. Jadi dia memang udah ada sensornya kalau udah kepanasan, seperti lemari es. Dia keluarin tuh ya keringatnya supaya suhu tubuhnya ikutan turun. Dan ngeluarin racun tadi. Iya, betul. Nah prosesnya kita berkeringat berarti ada tadi sensornya di kelenjarnya di otak ya dok? Iya. Prosesnya gimana sih dokter? Jadi dari otak, dari ada hipotamus itu akan menerima sensor, wah panas, kemudian dia akan melakukan enzim bradikinin lah. Enzim tersebut akan meningkatkan sirkulasi darah, kemudian sirkulasi darah itu kelenjarnya akan menyerap air dan garam yang ada di pembuluh darah tersebut, dan kemudian membawa air dan garam dan urea tersebut keluar menuju pori-pori, pori-pori yang terluar kita, sehingga kelihatan sininya keluar keringat. Nah, itu kalau yang normal. Kalau yang nggak normal nih ya seperti ini, miliaria, yang tersumbat, salurannya nggak lancar ke atas, sehingga timbullah namanya miliaria. Miliaria atau biang keringat. Biang keringat, nah betul. Berarti pori-pori kita ini ada macam-macam ya dokter ya, jenisnya ini ada yang kecil, ada yang tersumbat, ada yang besar, atau seperti apa tuh dokter? Kalau pori-pori sih satu macam aja, cuma memang kalau pori-porinya bisa berbeda ukuran betul, tapi fungsinya tetap sama, yaitu untuk membantu mengeluarkan keringat itu. Tapi kan kita kadang suka lihat orang keringatnya kecil-kecil, ada yang gede-gede, kita suka bilang keringat biji jagung gitu ya. Kenapa sih bisa beda-beda begitu dok? Ya tergantung aktivitas juga sih. Kalau aktivitasnya sangat berlebihan, kerja berat, lari 10 km ya, keringatnya seputar-putar jagung. Tapi kalau hanya jalan 1 km aja, mungkin ya hanya kecil-kecil saja. Jemuran-jemuran. Jemuran itu hanya kecil-kecil saja. Tapi sebenarnya itu bukan dari ukuran pori-pori yang berbeda. Bukan sih, dari aktivitasnya yang berlebihan. Oke, nah gitu. ini kan kalau kita di miliaria ini berarti ada yang tersumbat ya dok? Iya betul Kenapa sekali. bisa ada sumbatan tuh dokter? Biasanya sih penyebabnya karena keratin, atau kalau pada anak bayi ini kan sering nih 1 sampai 2 bulan pertama itu mudah tersumbat, makanya sering terjadi miliaria pada bayi atau neonatus bahasa ilmiahnya, sehingga pergantian kulitnya itu pada neonatus tuh tidak bisa secepat kalau dewasa gitu. Sudah waktunya ganti dia masih nutup aja. Nah, itulah keratin itu menyumbat dari pori-pori tersebut sehingga dia kesumbat. Tapi memang biasanya kalau pada bayi itu kesumbatnya cuma di permukaan saja, jadi nggak terlalu sampai terjadi infeksi dan kawan-kawan sih. Oke, baik. Jadi masih ringan. Jadi ternyata kulit kita ini ada regenerasinya ya? Iya, regenerasi kulit itu yang melambat pada bayi yang baru lahir, tapi setelah 1-2 bulan sih sudah normal kembali. Nanti ngobrol lagi ya dokter, harus jeda sebentar nih ya. Nanti bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar biang keringat ya, mungkin Anda di rumah punya bayi, ingin tanya-tanya langsung kepada dokter bagaimana nih, mungkin sudah biang keringat, ingin tanya bagaimana pengobatannya, bisa telepon langsung ya di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kami sudah membahas biang keringat pada anak. Bagi Anda nanti yang ingin tanya langsung kepada dokter, bisa telepon kami ya di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Mulyani Enggal Harjo, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Eka Hospital BSD. Baik dokter, tadi biang keringat salah satunya adalah karena pori-porinya tersumbat ya. Ada penyebab lain nggak sih dokter? Ya nggak ada sih, karena kan keringat, kepanasan gitu, tapi ujung-ujungnya tetap pori-pori kesumbat kan gitu ya. Kemudian yang terjadi setelah pori-porinya tersumbat apa tuh dokter?
Kalau pori-porinya tersumbat, kemudian tidak bisa keluarkan keringatnya, kemudian kadang-kadang duktusnya atau salurannya itu pecah. Nah, itu menyebabkan ya kayak timbul benjolan-benjolan kecil itu, kayak cairan gitu, kayak orang cacar air gitu, tapi kecil-kecil di permukaan gitu. Misalnya keringat nggak bisa keluar, itu istilah orang Jawa gitu. Jadi kayak keluar nggak bisa, terus jadinya munculnya putih-putih kayak lepuh-lepuh gitu. Oke, Gitu. jadi ada gelembung-gelembung. Gelembung-gelembungnya. Kalau yang di permukaan warnanya putih, kalau agak dalam warnanya agak merah. Oh, Karena kan lebih dalam, jadi namanya miliaria rubra. jadi ada jenis-jenisnya. Dok, ya? Jenisnya, iya. Jadi betul. jenisnya tadi dibedakan di letaknya, Letaknya, kalau di permukaan namanya miliaria kristalina, kalau di lebih dalam rubra, kalau lebih dalam lagi miliaria profunda. Oke. Kalau terinfeksi jadi miliaria pustulosa atau terinfeksi ada keluar nananya. Jadi lepuhnya bukan isi cairan tapi isinya nanah. Oh, bisa ada infeksi juga tuh, Dok? Bisa. Kenapa sih dokter bisa ada infeksi? Karena kita diteliti bahwa miliaria atau keringat buntut itu areanya apabila diteliti mengandung bakteri. Oh. Nah, memang harus penanganannya cepat. Kalau terlambat misalnya biarin saja, kemudian kebersihan tidak dijaga ya jadi terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus gitu. Sehingga terjadilah pustulosa atau lepuh Oke, gitu. bakterinya tuh ada di mana, dokter? Yang Di permukaan kulit sih. Bakterinya ada di permukaan kulit di mana aja, bisa di badan. Biasanya kan kalau miliaria terkenanya pada daerah leher, kemudian ketiak, punggung, dada, ya banyaknya seperti Yang itu. sering keringetan Sering keringetan. memang Nah, di dahi banyak juga, apalagi kalau rambutnya panjang. Kayak di dahi. poni ya. Itu biasanya Banyak sering tuh kena ya. gitu. Dan itu di daerah-daerah yang keringatan itu banyak juga bakterinya. Iya, daerah keringatan. Karena namanya keringat berarti pasti kan satu berbau, banyak bakteri gitu. Bakteri itu memang suka di tempat yang keringetan-keringetan bau-bau gitu ya, dok? Iya. Bakteri banyak berkembangnya di situ, dok? Ya karena kan lembab sehingga dia mudah untuk menempel gitu, sehingga menimbulkan suatu keluhan gitu. Jadi lebih condong memang ke tempat-tempat yang berair lembab itu lebih suka Berair bakteri. Berarti kalau bajunya nggak kering bisa jadi banyak bakteri juga ya, dok? Ya? Iya pastilah itu pasti. Jadi Oke, baik. Nah, dokter, katanya kalau kita demam ini bisa jadi biang keringat juga ya, dokter ya? ya kalau kita misalnya pakai pakaian itu kan berarti keringat panasnya dari fisik ya, dari pakaian. Tapi kalau demam berarti panasnya kan dari dalam. Nah, sama prosesnya yang terjadi sama. Jadi kalau kita demam ada peningkatan pembuluh darah ke kulit kita semuanya. Setelah jadi peningkatan pembuluh darah, kemudian terjadi penyerapan dari kelenjar ekrin atau kelenjar keringat. Setelah terjadi penyerapan kelenjar ekrin, kemudian penyerapan itu air yang diserap dikeluarkan lewat pori-pori untuk kalau demam malah keringat itu untuk menurunkan suhu badan. Justru kan memang dibutuhkan ya. Untuk mengeluarkan suhu badan kita, mengeluarkan panas, sehingga anak diharapkan mau banyak minum. Anak kalau demamnya hanya 37,3, 37,4, minum aja yang banyak, sembuh nggak usah pakai obat. Pasti sembuh ya, Iya. karena memang tadi tubuh tuh bisa menurunkan panasnya sendiri Betul. ya dengan mengeluarkan keringatnya, Betul. tapi minum lagi yang Minum banyak. lagi yang banyak, mengganti cairan dan elektrolit, nggak cuma cairan saja, jangan air putih saja. Tambah elektrolit boleh. Elektrolit dapat dari mana? Bisa dari buah-buahan, misalnya jus buah, itu bagus. Makanya kenapa orang di bis segala kan juga itu berhubungan sama cairan tuh, banyak makan jus buah. Oh, Kalau gampangannya ya kasih air, kasih gula itu kan juga elektrolit. Gula itu kan elektrolit juga. Diminumkan boleh. Yang penting memang air menurut lah. demam seperti itu memang. Iya. Jadi memang tubuh kita ada mekanismenya sendiri untuk menyembuhkan diri sendiri sebenarnya. Betul, tubuh Nggak kita perlu ini pakai obat-obatan. betul, tubuh kita sebenarnya luar biasa sih, diciptakan Tuhan itu sudah sangat sempurna sekali sebetulnya. Baik. Tinggal itunya. Tinggal gimana aja kita pintar-pintar. Betul. Nah, dokter tadi kan karena demam bisa jadi biang keringat juga. Betul. Ini kalau di usia-usianya yang paling sering kena biang keringat umur usia berapa nih? Selain tadi yang 1-2 bulan karena Iya. keringnya masih belum regenerasi Betul. baik ya. Biasanya pada umur-umur anak-anak gitu, sebelum umur 12 tahun tuh banyak sekali. Setelah 12 tahun apakah bisa? Bisa, Bisa tapi juga lebih ya? jarang. Karena kelenjarnya juga sudah sempurna kasarnya. Proses pembuangan, penyerapan itu sempurna sudah. Kalau masih kecil-kecil kadang ada yang masih belum sempurna. Selain itu juga aktivitas, pakaian. Mungkin kalau orang anak-anak masih kadang kurang peduli. Jadi masih keringetan basah-basah ya masih aja main. Pakaiannya masih aja mungkin kurang
kurang longgar. Makanya kita harus pakai pakaian longgar mungkin supaya ini terlalu ketat juga tidak terlalu baik ketat, ya. iya, tidak baik. Padahal anak-anak kan cepet besar badannya ya. Kadang-kadang orang tuanya juga harus perhatian tuh kalau memang udah harus ganti size-nya. Jangan dipakein terus baju yang umur segitu ya. Karena kan kadang-kadang kita beli yang ukuran segini, anaknya udah gede aja tiba-tiba harus perhatikan. Karena kalau terlalu ketat bisa jadi biang keringat juga. Betul. Jadi bahan juga pengaruh ya. Kalau bahannya mungkin terlalu tebal, wool ya, itu kurang bagus. Apalagi Indonesia ini iklimnya kan tropis. Kalau tropis kan berarti lebih ke arah panas. Jadi pakainya yang bahan katun, bahannya menyerap keringat itu lebih bagus sih. Baik. Jangan kita beli baju pas lagi jalan-jalan ke luar negeri yang tebal-tebal dipakai di Indonesia, taunya anaknya udah di dalamnya gatal-gatal ya. Gatal-gatal. Selain gatal-gatal ada gejala lain apa nggak ya? Nanti kita bahas setelah jeda ya dok ya, dijawabnya ya. Bagian nanti yang ingin tanya langsung kepada dokter seputar biang keringat pada anak ya, bisa hubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda sebentar, tapi sebelumnya ada info sehat nih untuk Anda, buah yang baik untuk anak. Ini dia. Pemirsa, Dunia Sehat, anak membutuhkan asupan gizi seimbang agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan dengan sempurna. Dan salah satu yang mendukung pertumbuhan sang buah hati adalah dengan mengonsumsi buah-buahan. Buah mengandung vitamin dan mineral yang lengkap, dan berikut ini buah yang baik untuk anak. Pisang memiliki kandungan mineral, selenium, kalsium, magnesium, zat besi, vitamin C, serat B2 dan B6 yang penting bagi bayi. Dalam sebuah penelitian telah disebutkan bahwa orang yang mengkonsumsi pisang serta makanan yang memiliki kandungan kalium memiliki resiko tekanan darah tinggi dan arteriosklerosis atau peradangan yang terjadi pada dinding pembuluh darah yang lebih kecil. Alpukat, salah satu buah yang baik untuk mencerdaskan anak adalah alpukat. Alpukat sudah bisa diberikan sejak usia bayi. Tekstur buah alpukat begitu lembut dan rasanya pun sangat pas untuk dijadikan sebagai makanan pendamping ASI saat anak bunda masih bayi. Buah alpukat kaya akan nutrisinya, juga kaya akan asam folat, magnesium, fosfor, kalium, serat, zat besi, vitamin A, B, E, dan niacin. Kandungan lainnya adalah lemak bagus atau lemak tak jenuh. Lemak bagus ini baik untuk tumbuh kembang sel otak pada bayi. Pepaya. Buah pepaya ini baik dikonsumsi bayi mulai usia 7 bulan. Buah pepaya kaya akan kandungan vitamin A, E, C, B1 dan B2. Di samping itu kandungan enzim papin dan kandungan serat yang berada pada buah ini sangat bagus bagi pencernaan. Pir, buah pir yang termasuk dalam buah yang baik untuk bayi ini memiliki rasa sangat manis dan memiliki kandungan glukosa dan gula fruktosa. Di samping itu buah pir juga memiliki kandungan kalsium, kalium serta vitamin A, B, dan C. Buah yang satu ini juga bermanfaat dalam mengatasi bayi yang sembelit. Cara mengkonsumsi buah pir untuk bayi adalah dengan dijadikan sebagai jus. Melon. Jenis buah yang satu ini juga ikut andil dalam pertumbuhan anak. Bahkan buah melon tak hanya bagus untuk anak-anak saja, tapi juga bagus untuk orang dewasa. Selain bermanfaat bagi pertumbuhan, buah ini juga memiliki manfaat dalam kesehatan seperti menyehatkan kulit, meredakan rasa mulas, mencegah penyakit stroke, menyehatkan mata, dan mencegah serangan jantung. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita masih membahas mengenai biang keringat pada anak. Bagi Anda para orang tua mungkin yang punya anak ya, ingin tanya langsung mungkin ada biang keringat pada anaknya, bagaimana nih cara pencegahannya, lalu kalau memang sudah kena, bagaimana ya pengobatannya ya. Ingin tanya langsung bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Mulyani Enggal Harjo, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Eka Hospital BSD. Nah, dokter, tadi gejalanya apa aja nih dokter kalau anak kita kena biang keringat? Biasanya sih ada rasa gatal di bagian yang terkena biang keringat. Kalau lebih parah lagi bisa perih rasanya. Jadi pasiennya pasti kurang nyaman. Ya untuk itu ya biasanya sih bisa diberikan pencegahannya sih, misalnya dikasihin bedak untuk terapi awal. Kalau untuk awal-awal sih nggak apa-apa dan pakainya diganti yang pasti yang lebih
kering dan lebih longgar. Lebih longgar. Kenapa sih bisa jadi perih, dokter? Karena digaruk apa kenapa? Bisa juga digaruk, bisa jadi peradangan atau inflamasi. Ya itu, apalagi kalau sudah nanti ada infeksi bakteri. Ya itu kan nanti sudah perih, kemudian bisa menjalar ke tempat lain gitu, bisa menjalar ke sekitarnya gitu. Nah itu yang bisa nyebabin menjadi perih dan kadang sakit gitu. Sakit, kalau nyakit pasti pasien biasanya jadi timbul merah-merah atau nggak selalu merah-merah tuh, dokter? Kalau yang kristalina itu putih, jadi kayak cacar air tapi putih. Jadi di sebelah bagian sini dada. Kalau yang rubra yang lebih dalam memang merah. Baru merah. Nah kalau yang satu lagi yang pustulosa itu kayak dalamnya nanah. Jadi kayak cacar air tapi isinya nanah gitu. Yang udah terinfeksi. Dan terinfeksi bakteri itu. Itu sakit itu kalau ini kayak gitu. Bedainnya dengan merah-merah yang lain kan kadang anak-anak suka merah-merah juga ya. Apa yang membedakannya, dokter? Biasanya sih lokasinya kita lihat pada lokasi-lokasi yang sering terkena, yaitu di dahi, di dada, kemudian punggung, kemudian bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya kan itu jadi seperti orang ada cacar gelembungnya itu terus merah itu, dan pasiennya terasa gatal. Awalnya gatal, kemudian berlanjut karena didiamkan, jadi tambah perih. Jadi peradangannya lebih lanjut lagi. Malah lebih parah ya. Iya. Berarti kalau ada gelembung-gelembungnya ini nggak boleh pecah, kalau kayak cacar air atau justru harus dipecahin ya, dok? Jangan dipecahin. Prinsipnya kalau ada lepuh di badan, istilahnya biar pecah sendiri. Nanti kalau masih ringan, ganti pakaian aja. Dengan suhu dikasih AC aja sudah hilang sendiri. Itu yang ringan. Masih ringan tuh ya. Kalau yang lebih lanjut, bisa dikasihin bedak dingin, kalamin gitu bisa. Mungkin kalau terlalu gatal sekali bisa dokter akan memberikan antihistamin. Ada obatnya lagi. Jadi kalau untuk awal sih harusnya kalau orang tua mengenali secara dini tidak memerlukan obat. Jadi memang tadi diganti pakaiannya aja, bedak aja. Bisa hilang. Ruangannya, ruangannya agak ruangan yang jangan terlalu panas itu aja deh. Berarti nggak boleh digaruk juga ya, dok ya? Kalau bisa sih jangan, karena kan anak kecil susah tuh, dok, kalau biar nggak garuk. Apa dikasih bedak aja supaya nggak gatal? Bedak sama kasih itu lebih untuk pertama-tama itu sangat membantu sekali. Apa dikompres pakai yang dingin-dingin gitu? Kadang-kadang ada bedaknya yang ada dingin-dinginnya juga ya, dok ya? Ya, lotion kalamin itu yang saya bilang itu. Jadi bisa ada bedak kocok untuk yang keringat. Tapi kalau misalnya mandi, mungkin untuk pencegahannya ya jangan terlalu pakai air panas, karena kan sudah badannya sudah karena penyebabnya panas, mungkin pakai air suam-suam kuku aja atau air dingin biasa yang mengalir aja itu. Jadi cukup sih. Kalau bayi memang kalau belum bisa air dingin ya agak suam-suam kuku itu aja. Kalau yang udah agak besar tahan air dingin justru mandi betul sekali. Ya, betul sekali itu. Padahal kan kalau kita ketakutan anaknya jadi kedinginan, padahal kalau lagi biang keringat justru jangan mandi air panas ya, dok ya? Ya harusnya. Bisa tambah parah. Ya, secara umum pun sebetulnya mandi air panas kan kurang bagus. Karena bikin kulit menjadi kering. Jadi memang paling bagus suam kuku aja. Asal anak kedinginan kita raba, nyaman. Kalau jangan ditambahin air panas lagi, sudah segitu aja cukup. Jangan terlalu panas. Jangan terlalu panas, itu paling bagus sebetulnya. Nanti bisa kering ya kulitnya ya, dok? Iya, kulitnya tambah kering. Kalau dalam hal ini, dalam hal keringat buntut berarti kan untuk mendinginkan badan itu aja. Jadi memang mandinya biar air dingin aja, biar seger ya. Kalau memang sudah anak, apalagi kalau habis main keringetan ya nggak apa-apa mandi air dingin justru supaya dia jadi lebih nyaman dan di kulitnya begitu ya, dok? Iya, kalau habis main sebaiknya jangan langsung mandi juga sih. Diamkan dulu 30 menit, 45 menit, biar suhu tubuh menurun dulu. Kalau nanti langsung dimandikan juga itu kurang bagus juga, karena berarti terjadi perbedaan suhu yang langsung drastis. Kalau anaknya kuat, kalau enggak takutnya kan badannya kurang enak badan, kemudian sakit gitu. Kadang bisa juga jadi timbul putih-putih gitu kadang-kadang ya, dok ya? Kalau putih-putih itu penyebabnya karena matahari sih, jadi bukan karena keringatnya, tapi karena mataharinya. Betul sekali. Ya. Juga ya. Jadi bisa. Mandiin anak, ngurus anak mesti hati-hati nih, dokter ya. Baik, nah dokter, kalau tadi ada jenis-jenis tipe-tipenya di Indonesia yang paling banyak kena yang tadi kristalina, yang di dalam atau yang sampai infeksi tuh, dokter? Yang banyak sih memang yang kristalina dan rubra, jadi yang hanya di permukaan sama menengah aja sih. Yang sampai dalam sih biasanya pasien sudah ke dokter sih. Udah ke dokter duluan ya, udah merah-merah. Sudah nggak sampai berlanjut sampai ke yang profunda ataupun yang terinfeksi. Sampai terinfeksi. Itu kalau bisa sampai terinfeksi sudah berapa lama didiemin sih, dokter? Bisa sampai ada yang sampai dalam lagi? Ya, kalau berapa lamanya sih relatif ya, karena kan misalnya baru sebentar tetapi
pola hidupnya atau mungkin dengan pengasuhnya kurang bersih, ya cepet aja sih masuk aja. Jadi nggak usah perlu waktu yang lama pun juga bisa masuk gitu. Komplikasi yang bisa terjadi kalau tadi sampai ada infeksi apa tuh dokter? Biasanya sih palingan terjadi peradangan sekitarnya sih, peradangan di kulit. Masuk ke dalam bakteri yang masuk ke dalam kulit itu aja sih, tapi nggak sampai menyebabkan gangguan yang lain-lain sih tidak. Jadi istilahnya keringat buntut ini tidak berbahaya. Tidak berbahaya, tapi infeksi masuk ke darah ada begitu. otak sekarang enggak. Kalau sampai ke otak enggak. Tapi gitu. kalau infeksi itu bisa jadi demam juga nggak dok kalau infeksi di kulit? Infeksi kulit, kalau infeksi kulit yang miliaria itu jarang ya sampai demam, kecuali ektima atau impetigo. Nah, itu. Apa tuh dokter kalau impetigo? Impetigo itu memang juga banyak juga pada anak-anak. Itu biasanya karena misalnya batuk pilek, anaknya gosok-gosok kanan kiri sininya timbul lepuh karena pilek atau batuk digini-giniin ya. Namanya juga anak-anak itu kadang impetigo muncul peradangan atau kelainan kulit, penyebabnya karena bakteri. Itu murni karena bakteri, jadi bukan karena penyumbatan. Kalau keringat buntut karena penyumbatan keringat. Kalau ini benar-benar murni karena bakteri. Banyak sih anak-anak. Banyak ya? Banyak sekali. Karena tadi kalau biasanya kalau lagi batuk pilek. Batuk pilek itu, batuk pilek kan dia ada ingus, ada apa. Kalau nggak mau ngambil tisu, set ini aja sih. Aku udah kena lah sekitar sini, sekitar tangan. Habis main, udah umur 5 tahun misalnya, kan orang tua mungkin tidak terlalu mengawasinya. Habis main nonton aja TV, padahal harusnya cuci tangan, cuci kaki, cuci wajah, apalagi yang area terbuka itu penting sekali untuk dicuci. Oke, karena kalau nggak bisa tadi kena impetigo itu. Kalau multiple sweat gland abscess ini apa nih dokter? Ya, multiple sweat gland abscess ini sebetulnya tidak banyak dikenal ya kalau ininya, karena abses karena terjadi pembentukan penyumbatan kelenjar keringat ini yang banyak gitu karena lebih lanjut. Tetapi jarang terjadi di Indonesia ini dan kasusnya hampir tidak ada. Ini penyakit lain lagi ya dokter? Penyakit lain memang berhubungan sama kelenjar keringat. Sebenarnya terbentuk abses, jadi infeksi tapi lebih dalam lagi. Jadi lapisan ke lapisan kulit kan ada lapisan 3, lapisan superficial itu epidermis, lapisan kedua dermis. Sampai ke bagian dermis sih. Cuma dalam hal ini sih jarang lah. Pasien sudah pergi ke dokter, kemudian sudah diobatin sehingga muncul sampai ke lapisan bawah itu sudah jarang. Jadi ini penyebabnya karena tadi yang dari awal dari paling luar didiamkan. Makin dalam. Iya, semakin dalam menjadi infeksi. Tadi yang sampai infeksi aja udah jarang, apalagi sampai yang tadi multiple abscess ini makin jarang lagi. Makin jarang lagi. Oke, baik. Nanti ngobrol lagi dok ya, kita harus tidak kembali nih. Bagi Anda yang punya pertanyaan ya, saya undang lagi bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau bisa juga mention ya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita jeda kembali ya, tapi sebelumnya ada info sehat lagi nih untuk Anda. Menjaga kesehatan dan kelembapan kulit bayi. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, menjaga serta merawat kesehatan kulit bayi sangat penting dan wajib dilakukan. Hal ini tentunya agar buah hati kita tidak mudah terkena iritasi kulit seperti biang keringat. Berikut ini beberapa cara kesehatan dan kelembutan kulit pada bayi. Mandikan dengan air hangat. Mandikan bayi Anda dengan air hangat dan pastikan suhunya jangan terlalu panas maupun dingin. Tambahkan baby oil ke dalam air hangat. Hal ini berfungsi untuk melembabkan kulit bayi. Gunakan sabun dengan pH seimbang. Sabun dengan pH 4,5 sampai dengan 5 sangat cocok untuk kulit bayi dan dengan menggunakan pH yang ringan akan menjaga tekstur kulit bayi Anda. Berikan bedak khusus bayi. Pastikan bayi Anda menggunakan bedak khusus bayi. Bedak ini biasanya mengandung bahan alami yang dapat menjaga kelembapan kulit bayi Anda sehingga memberikan kenyamanan pada bayi Anda. Jangan berikan bedak pada bagian-bagian leher, ketiak, pangkal paha, dan kelamin. Hal ini dapat memicu biang keringat atau iritasi pada kulit bayi yang menimbulkan kemerahan pada bayi. Lindungi bayi dari paparan sinar matahari. Hindari kulit bayi Anda dari paparan sinar matahari langsung, kecuali sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi banyak mengandung vitamin D dan K yang baik untuk tumbuh kembang buah hati kita.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kami masih membahas mengenai masalah biang keringat pada anak. Masalah yang sering dialami ya oleh anak-anak ya. Bagi Anda nanti yang mungkin punya anak yang biang keringat di rumah, atau mungkin saudara Anda, kerabat Anda yang lain ingin tanya langsung kepada dokter, ditunggu teleponnya di 021-290-32644, atau bisa juga mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Mulyani Enggal Harjo, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Eka Hospital BST. Dokter, biang keringat ini menular atau enggak sih dokter? Tidak menular. Tidak menular. Tidak menular karena memang penyebabnya adalah penyumbatan. Jadi bukan penyebabnya yang lainnya. Kalau yang tadi yang impetigo, itu baru menular karena penyebabnya kan bakteri. Ada bakteri. Tapi kalau biang keringat yang udah sampai infeksi bakteri menular dong? Bisa, iya. Jadi kalau penyebabnya sudah mulai masuk bakteri, menular. Tapi kalau penyebabnya masih belum bakteri, ya nggak menular karena hanya penyumbatan saja. Kalau punya anak 2 di rumah, 1 biang keringat, nggak perlu dijauh-jauhin kalau udah biang keringat karena nggak menular ya sebenarnya. Oke, kita tahan sebentar obrolannya. Kita angkat telepon ya, kita sapa dulu nih. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Ibu siapa di Medan? Ibu Dewi di Medan. Ibu Dewi di Medan. Boleh lebih keras suaranya ya, Ibu Dewi, silakan mau tanya apa nih Ibu? Oke. Ini dokter, anak saya sekarang usia 12 tahun. Untuk di tangan dan di kakinya sering keringat yang berlebih, apalagi udara panas. Keringatnya itu nggak keringat biasa, terlalu banyak gitu dokter. Di telapaknya berarti ya Ibu ya? Telapak tangan dan kaki. Sering berkeringat tapi terlalu banyak gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dokter ke Ibu Dewi? Apakah sudah dari kecil ya, Bu? Maaf. Iya, dari kecil. Oke. Ada lagi dokter? Sudah cukup ya, kita coba jawab. 12 tahun tadi usia putrinya ya? Iya. Baik, kita coba jawab. Terima kasih ya Ibu Dewi ya. Nah, ini kalau keringatnya berlebih di telapak tangan dan kaki, tapi dari kecil nih dokter. Kenapa nih dokter penyebabnya? Itu namanya hiperhidrosis, beda lagi sih. Nah, kalau telapak tangan sama kaki, memang itu berdasarkan keturunan. Biasanya mungkin ayah atau ibunya juga mempunyai riwayat yang sama, seperti itu. Berarti ini kelenjar keringatnya banyak ya, dok? Ya, pada telapak tangan, kaki. Saya tadi lupa tanya, apakah juga di ketiak? Biasanya sih jadi satu sih gitu, tangan, kaki, dan ketiak. Tetapi pengobatannya sih selama ini kalau memang belum terlalu mengganggu, dibiarkan saja karena itu misalnya diobatin juga harus operasi saraf dan kawan-kawan, kayaknya tidak worth it ya untuk. Ini ada hubungannya jauh lagi ya. Iya, sehingga ada terapi untuk hiperhidrosis seperti dibotok. Bisa sih, kita pernah ada pasien pilot. Karena sulit ya. Karena sulit, karena itu mengganggu pekerjaan. Sehingga saya botok untuk telapak tangannya, tangan dan kiri. Terutama tangan dan kiri, kan yang buat untuk kerja. Kalau kaki katanya nggak masalah lah, yang penting bisa untuk kerja, itu aja sih. Bisa dibotok berarti dibotok ya, cuma kalau botok ya tahannya cuma 6 bulan saja. Oh, jadi memang harus diulang terus ya. Itu. Kalau di kaki mungkin kan agak mengganggu kalau keringatan terus, ada yang bisa dilakukan dengan bedak atau seperti apa tuh dok? Ya bisa dengan bedak untuk mengurangi keringat, tetapi memang namanya juga bedak ya berarti cuma sesaat saja. Jadi begitu bedaknya hilang atau itu ya kembali lagi seperti semula. Memang bisa misalnya dengan operasi saraf dan kawan-kawan, tapi kan kalau hanya untuk keringat kadang-kadang kurang worth it ya untuk operasi sebesar itu hanya untuk mengurangi keringat. Ada bisa dengan elektroforesis, memang bisa. Jadi kayak air gitu direndam beberapa menit kemudian bisa mengurangi. Memang bisa. Jadi ada beberapa terapi yang bisa betul. dilakukan ya. Tetapi memang itu sifatnya juga sementara harus diulang berkala ya. Kadang dengan tambah usia, kadang berkurang, tetapi memang tidak semuanya, karena masih menetap gitu. Berarti kalau kos kaki juga kalau memang basah juga harus diganti terus. Diganti sekali harus diganti. Ada bau tidak enak atau sebagainya. Berarti tadi salah satu yang bisa dilakukan kalau memang sangat mengganggu sekali, kalau mau operasi sebenarnya bisa, kalau mau bisa juga terapi tadi di botox atau di terapi direndam air ya. Tangan dan kaki juga tangan kaki elektroforesis bisa juga. Tapi biasanya pasti itu kemungkinannya dok ya. Apa ada kemungkinan lain nggak kalau keringatnya berlebih? Tidak ada sih, rata-rata penyebabnya bisa dari keturunan atau hipertiroid itu juga bisa. Jadi tapi itu masih yang normal-normal aja sih, yang seperti yang banyak terjadi adalah yang seperti itu. Hiperhidrosis atau hipertiroid ini memang
ada hubungannya dengan kelenjar pada akhirnya yang terlalu over kemudian ya produksinya ya. Semoga menjawab ya Ibu Dewi ya, bisa diperiksakan lebih lanjut ke dokter kalau memang mengganggu. Tadi sudah ada beberapa tips dari dokter ya, bisa dipilih. Semoga bisa diketemukan yang paling tepat untuk putrinya ya. Semoga menjawab ya Ibu Dewi ya. Baik, kita lanjut lagi dokter. Tadi berarti kan ini memang tidak menular ya, kemudian dok berarti kalau untuk penanganan pertama tadi bisa pakai bedak atau seperti apa langkah-langkah lainnya nih dok? Yang untuk hiperhidrosis atau yang keringat kita kembali yang keringat ya. Yang keringat. Kalau untuk yang keringat biasanya sih kita kasih bedak, terus mandikan anaknya kan, jadi menurunkan suhu tubuh kan, dengan mandi kita kan jadi merasa lebih segar, fresh. Itu juga bisa. Terus pakai pakaiannya yang longgar, yang enak dan yang menyerap keringat. Keringat. Tadi sudah dilakukan, ternyata masih timbul lagi nih. Kalau kita pergi ke dokter biasanya yang dilakukan pemeriksaannya seperti apa dok? Kalau pergi ke dokter biasanya kemungkinan karena dengan didiamkan mungkin tidak bisa biasanya. Dan mulai muncul keluhan seperti gatal dan perih. Biasanya seperti itu sih yang terjadi di lapangan. Ya, jadi kalau misalnya gatal kita kasih antihistamin, obat minum untuk mengurangi. Kemudian untuk olesnya kita kasih anti radang. Biasanya kan warnanya merah karena ada peradangan atau peradangan kulit di situ, sehingga kita kasih anti peradangan, salep untuk anti peradangan untuk mengurangi peradangannya, dan yang pasti bisa berupa bedak untuk mendinginkan. Jadi memang obat-obatnya untuk dari luar ya, dari luar aja sudah cukup sih. Yang obat minumnya bisa dari minum untuk mengurangi gatalnya. Nanti histamin, sirup, tablet bisa. Jadi sebenarnya obatnya itu bukan pengobatan si biang keringat ya, tapi memang untuk meredakan gangguan-gangguan. Betul, karena lebih banyak ke arah gangguannya, seperti kalau tidak terinfeksi ya kita nggak usah ngasihin antibiotika oles atau apa. Kalau nggak terinfeksi hanya mirah-mirah saja ya kasih obat oles saja, cukup lah, nggak usah terlalu banyak obat. Gatal, karena sebenarnya itu cuma tersumbat, nanti dia bisa sembuh sendiri. Iya, betul. Ya. Kalau yang sampai terinfeksi bakteri yang dilakukan apa dok? Kalau terinfeksi bakteri kita kasih antibiotika oles. Kalau masih ringan, kalau berlanjut ya terpaksa antibiotika yang minum. Karena bakteri memang harus dibuang juga, kemudian nggak boleh didiemin begitu saja. Berarti kalau sudah terinfeksi bakteri nggak bisa tuh dokter ya, nggak pergi ke dokter ya? Apa bisa juga sebenarnya tuh? Nggak berat juga sih, coba kan harus ada antibiotika minum, ada antibiotika oles gitu. Itu kalau itu memang nggak boleh didiemin. Iya, kalau itu nggak didiamin ya. Tapi kalau masih ringan kristalina, pulihlah pakai baju yang longgar dulu lah, gitu aja. Masih bisa itu sembuh sendiri. Sembuh sendiri pada akhirnya. Ada makanan-makanan yang harus dihindari nggak sih dokter kalau biang keringat ini? Kalau biang keringat palingan sih jangan makan makanan yang mengeluarkan banyak keringat lah, makanan pedas gitu sekali saya rasa dikurangin sementara sih. Sebabnya kan itu juga bisa meningkatkan aliran pembuluh darah juga. Jadi keringatnya juga semakin banyak sudah tersumbat makin lagi ya, cairannya nanti banyak kesumbat lagi. Lagi. Tapi biasa anak kecil mah nggak makan pedas ya dok ya. Tapi mungkin juga ada anak-anak yang suka makan pedas, harus dihindari. Hindari sementara aja. Nanti kalau sudah itu ya sudah sembuh, nggak apa-apa sih. Ya, tapi kalau lagi biang keringat ini minumnya juga harus banyak ya dok ya? Minumnya harus banyak karena mengganti cairan tubuh kita kan, karena dia membuang panas di tubuh kita. Jadi memang kalau udah keringetan, udah keluar, ya minumnya juga banyak, jangan lupa ya. Apalagi kalau anaknya pasti aktif tuh ya. Jangan sampai dehidrasi nanti anaknya ini udah biang keringat, dehidrasi kesian anaknya ya. Nanti ngobrol lagi kita jeda kembali ya dok ya. Bagi Anda mungkin yang masih punya pertanyaan seputar topik hari ini, ditunggu teleponnya ya di 0212903244, atau bisa juga mention di Twitter kami. Mungkin dari tadi telepon belum masuk atau mungkin malu ya mau ngomong langsung, bisa mention di @daai_tv, sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita jeda kembali ya, tapi sebelumnya ada tips kesehatan dulu nih untuk Anda. Kenali gejala biang keringat, ini dia. Tips kesehatan, kenali gejala biang keringat. Rasa gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit. Munculnya gelembung kecil atau lenting yang berisi air. Muncul pembengkakan kecil diikuti rasa gatal. Biasanya muncul pada bagian dada, punggung, lilitan pinggang, ketiak, leher, dan lipatan paha.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kami masih membahas mengenai masalah biang keringat pada anak ya. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan, masih ditunggu teleponnya di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Mulyani Enggal Harjo SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Eka Hospital BSD. Nah dokter, berarti langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan apa aja nih dokter untuk mencegah biang keringat? Yang pasti sih kalau langkah-langkah pencegahan di sejak dini aja, kalau bermain dikasihin pakaian yang longgar, kemudian kalau habis main ganti aja keringetan langsung diganti, jadi boros pakaian gitu, nggak apa-apa sih diganti terus. Memang kalau punya anak harus boros pakaian ya? Betul sekali, jadi satu hari bisa 10 pakaian. Pokoknya keringetan ya diganti. Itu yang intinya, karena kalau enggak nanti juga bisa terjadi penyumbatan itu. Memang harus boros sih. Karena memang lembab itu tadi ya, jadi menyumbat dan jadi ada bakteri, jangan sampai lupa tuh yang lebih parah lagi. Betul, sehingga harus sering diganti. Apalagi kalau anaknya udah umur 10 tahun misalnya, sudah bisa lari, sudah ada kegiatan mungkin sepak bola, aduh deh, itu sih lebih boros lagi. Lebih boros lagi ya. Tapi nggak apa-apa sih. Dan kan yang dilapin juga keringatnya ya dok ya. Dilap juga, dilap keringatnya kan juga untuk mengurangi timbunan mengurangi kelembapan sehingga mengurangi bakteri. Oke, baik. Kita tahan sebentar, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Rudi di Jakarta. Pak Rudi di Jakarta. Mau tanya apa nih? Iya, saya kan baru punya buah hati ya. Usianya sekarang baru masuk 1 tahun nih. Nah, kalau misalkan siang itu kulitnya sebenarnya normal-normal aja. Tapi kalau setiap malam dia itu suka nangis dan sering garuk-garuk di bagian leher. Nah, kondisinya sih saat ini rumah kami AC-nya sudah rusak sih, beberapa waktu terakhir AC kami sudah rusak. Dan apakah kira-kira ini mengaruh ke biang keringat atau apa ya? Saya lihatnya agak-agak merah sih, tapi saya belum bisa cek ke dokter dulu nih karena takutnya apa yang harus saya perbuat dulu. Saya jadi agak galau sedikit di situ sih. Oke, kalau malam gatal di lehernya ya? Iya. Baik, 1 tahun usianya. 1 tahun usianya. Ada yang mau ditanyakan lagi dokter? Tadi saya kurang jelas sama sudah dikasih suhu berapa tadi? Sudah dikasih temperatur kamarnya diturunkan atau seperti apa nih Pak? AC-nya kita lagi rusak sih Bu. Oh, AC-nya lagi rusak. Jadi kita berapa hari ini emang nggak pakai AC. Oke, baik. Apa biang keringat atau bukan begitu ya? Ada lagi yang mau ditanyakan dokter? Sudah berapa lama ya? Sudah berapa lama Pak? Sudah berapa lama? Waduh, terputus dokter. Baik, kita coba jawab aja ya dok ya dengan informasinya seadanya. Jadi kalau AC rusak mungkin kan jadi panas kamarnya. Betul. Jadi kalau malam nih gatal lehernya ini biang keringat atau mungkin ada penyebab lain? Ya, ada penyebab lain. Jadi merah di bagian leher ada beberapa penyebab. Salah satunya pasti tetap biang keringat, apalagi AC-nya di rumah lagi rusak. Kemudian kalau malam mulai garuk-garuk karena siangnya kan udah kepanasan, itu pasti dari mengarah situ. Jangan lupa kandidiasis atau jamur. Apa jamur karena juga sama karena keringat. Sama ya. Cuma nanti kita melihat berdasarkan pemeriksaan fisik atau kita lihat. Kalau jamur itu lebih merahnya merata, seperti merata sebagian sini, dan ada lesi satelit lah kasarnya. Jadi kayak ada induknya sama ada teman-temannya gitu. Dan itu merata. Kalau biang keringat kan satu itu biang keringat. Tapi kalau lebih merata seperti itu biasanya kandidiasis. Jamur itu berarti ya? Jamur berarti masuknya, karena ya lembab juga sama penyebabnya. Satu lagi dermatitis. Ada 3. Dermatitis itu bisa penyebabnya karena dermatitis atopi misalnya, penyebabnya karena keturunan dari ayah atau ibunya yang membuat sifat alergi. Betul, alergi. Jadi biasanya merahnya itu letaknya di pipi, di leher, di lipatan-lipatan di sela tangan, di pergelangan tangan, di belakang lutut. Itu dermatitis atopi. Itu berarti karena alergi, penyebabnya juga macam-macam berarti. Penyebabnya macam-macam. Bisa juga karena debu, kalau kita panas keringetan juga karena debu juga bisa. Selalu dari makanan atau dari ASI belum tentu ya, jadi mungkin juga dari lingkungan sekitar. Ya, bisa juga sih memang dari ASI, dari itu makannya juga bisa, tapi bisa juga karena dari panas tersebut juga bisa. Panas juga bisa ya, jadinya jadi timbul. Jadi kita lihat nanti fisiknya, yang penting fisiknya. Kalau kandidiasis dengan dermatitis hampir sama, tapi kalau keringat buntet dengan
dermatitis itu berbeda memang. Kalau yang tadi dia bilang bintik satu, pasti pori-porinya itu keringat buntut. Kalau yang biang keringat ini kan tadi bisa dilakukan pakai bedak atau diganti bajunya. Tapi kalau ada jamur atau alergi harus pergi ke dokter atau apa nih dokter? Ya kalau masih jamur, masih ringan mungkin bisa pakai samap. Kan namanya juga penyebabnya sama, iya keringatan kan. Jadi pakai yang longgar, pakai itu. Kalau memang terpaksa masih disepertikan itu nggak bisa, terpaksa ke dokter gitu aja. Tapi kalau masih bisa diganti pakaian, kemudian dikasih suhu yang nyaman gitu, masih bisa dikerjakan sendiri ya. Kalau yang alergi berarti harus dicari pencetusnya ya, harus dihindari ya. Kalau alergi itu bisa untuk pertama-pertama sih kadang kalau alergi apa dikasihin semacam baby cream yang ada zinc-nya, karena zinc itu kan bisa membantu untuk perbaikan jaringan di kulit untuk yang kemerahan bisa. Itu banyaknya kan pada baby cream itu ada zinc-nya. Biasanya rata-rata baby cream merek apa aja sih ada zinc-nya. Itu untuk awal-awal bisa membantu. Oh, makanya kalau ada diaper rash gitu pakai baby cream juga karena ada zinc-nya. Zinc-nya itu dia mempercepat penyembuhan kulit dan mengurangi kemerahan. Untuk awal sih bisa pertama-tama, kalau berlanjut maaf harus ke dokter. Takutnya berlanjut, tapi kalau untuk awal-awal dengan itu aja cukup, ya sudah itu aja cukup. Dan mungkin bersihin kamar dan lain sebagainya tuh dokter. Iya, makanya memang harus kadang fisik juga harus dilihat selain dari kita tanya gejalanya apa gitu ya. Semoga menjawab ya. Berarti Pak Rudia tadi sudah ada beberapa perkiraan nih yang diperkirakan oleh dokter, bisa dicoba tadi tips-tipsnya. Kalau memang masih belum sembuh juga harus pergi ke dokter ya, jangan didiamkan gitu saja karena takutnya nanti tambah parah. Semoga cepat ditemukan penyebabnya dan bisa diobati dengan tepat ya putrinya ya. Baik. Terakhir nih dokter, ada tips terkait dengan biang keringat, apa yang harus dilakukan para orang tua nih supaya mungkin mencegah, yang bisa dilakukan kalau sudah terkena, dan apa yang harus dihindari mungkin yang dilakukan nih? Kalau tipsnya sih hampir sama ya seperti sebelumnya. Jadi misalnya ganti pakaian, kemudian pakai bedak, bisa bedak dingin juga bisa sih, atau suhunya ruangan diturunkan, misalnya suhunya sementara sih. Memang kalau suhunya AC terlalu rendah misalnya sering 20 derajat Celcius atau 18, memang nyebabin kulit kering. Tapi kalau sesekali pada waktu ada biang keringat sih mungkin nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu sering juga. Memang pada intinya kan anak itu bagusnya memang pada suhu normal. Jadi dia bisa menyesuaikan dan kulitnya tidak gampang menjadi kering. Itu. Kemudian mandi juga sebaiknya suhu biasa air dari keran atau suam-suam kuku aja, jangan terlalu banyak air panas. Itu aja sih yang Jadi memang menjaga kesehatan kulit salah satunya itu ya, jangan sampai kulitnya kering. Dan tadi juga memang harus boros baju ya kalau punya. Betul. Sabunnya juga ya. Sabunnya juga harus pH-nya yang tadi sudah disebutkan, pH-nya harus yang sesuai kulit bayi 4,5 sampai 5,5. Oke, itu kan membantu juga. Baik. Terima kasih ya dokter ya. Hari ini tahu informasi baru nih bagi para orang tua mungkin atau calon orang tua ya, bagaimana mengurus bayi ya. Semoga bisa jadi informasi yang berguna. Terima kasih dokter ya. Kapan-kapan datang lagi bahas penyakit-penyakit lainnya lagi ya. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menyaksikan episode hari ini. Tadi sudah belajar banyak nih ya bagaimana kita harus mengatasi penyakit biang keringat nih pada anak. Sebenarnya bukan penyakit yang parah-parah gimana kok ya, asal tadi kita tahu bagaimana menjaga anak kita. Kalau sudah memang ada biang keringat tadi bisa kasih bedak, jangan lupa harus boros baju sedikit ya, jangan sampai nanti anak kita jadi gatal-gatal, perih-perih, nanti mainnya jadi terganggu deh ya. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menelpon hari ini ya. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami, bisa diterima di SMS di 08898105.000 atau melalui Twitter kami. Masih ingat @daai_TV dengan hashtag tagar Dunia Sehat, atau di Facebook kami Dunia Sehat Daai TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Sampai jumpa dan salam sehat.